Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Muhtaruddin MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Pada kesempatan kali ini izinkan kami, saya sendiri Noval Siddiqi Nasrullah dan Muhammad Fikri Abdul Huda untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tingkah Laku Tercela, Dosa Besar Menurut Hadis. Hadis tentang 7 dosa besar yang membinasakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, dan menuduh berzina wanita yang suci mukminah yang tidak tahu menahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya adalah definisi dosa besar. Pengertian dosa besar menurut Ibnu Athaillah, sebagaimana keterangan Syekh Ibnu Athaillah berikut ini, tak ada dosa besar ketika kau disambut dengan kemurahannya. Pelaku dosa besar dianjurkan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan dosa besar lainnya. Mereka tidak perlu berkecil hati karena pintu taubat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala masih terbuka. Kemudian dilanjutkan, yaitu dosa besar adalah pelanggaran yang pelakunya diancam dengan siksa atau diancam dengan hudud di Al-Quran atau hadis. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan dosa besar bukan yang disebut itu. Apapun itu semuanya ditinjau secara lahiriah. Sedangkan di sisi Allah, dosa besar ditinjau dari kemurahan dan keadilannya. Kadang fakta yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita duga, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 47. Maka tampaklah bagi mereka dari Allah apa yang mereka tidak perkirakan sebelumnya. Dapat kita simpulkan ada 7 macam dosa besar. Yang pertama adalah syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, yang keempat riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam melarikan diri pada saat perang, dan yang ketujuh menuduh berzina kepada wanita yang baik atau mukminah. Akan kami jelaskan satu persatu pada presentasi hari ini. Yang pertama adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Syirik juga merupakan sebuah keyakinan, perbuatan dan perkataan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam keyakinan termasuk dalam iktikad,
seperti orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan memiliki anak dan sebagainya. Syirik dalam perbuatan termasuk di dalam ibadah dan tingkah laku seperti orang sujud kepada patung, pohon kayu, mengikuti acara ritual di gereja dan lain sebagainya. Syirik dalam perkataan termasuk dalam bacaan, ucapan, dan ikrar. Seperti orang mencerca Allah dan Rasulnya, meminum minuman khamr dengan membaca basmalah, dan mengikrarkan kesetiaan al-wara wal bara atas agama selain Islam. Perbuatan syirik juga merupakan perbuatan yang memutuskan hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Maka tidak ada ampunan bagi hambanya apabila sewaktu meninggal dunia ini mereka dalam keadaan syirik. Intinya syirik itu adalah mengakui pada selain Allah. Adanya salah satu kekhususan Tuhan, baik itu berupa keyakinan tentang kehendaknya untuk terjadinya suatu peristiwa atau menentukan nasib alam, atau berupa perubahan dengan cara-cara ritual nazar dan sejenisnya, ataupun berupa tulisan hukum selain Allah. Kemudian dosa besar yang selanjutnya adalah sihir. Sihir adalah kekufuran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Haruta wa Maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang artinya mereka Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya ujian bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kufur. Surah Al-Baqarah ayat 102. Sepertinya sihir bukanlah hanya persoalan klasik yang telah terlupakan sejarah, teman-teman. Dan persoalan ini masih tetap aktual dibicarakan di area kontemporer saat ini. Dan inilah yang terjadi pada saat ini. Sihir juga merupakan sesuatu yang bersifat supranatural ya. Namun memiliki efek natural dan psikis bagi yang dikenai perbuatan sihir. Menurut etimologis, sihir adalah guna-guna, hikmah atau kebinasaan. Kita akan membahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah apa definisi sihir ini. Mungkin kita sudah tahu apa itu sihir, tapi izinkan kami untuk membahasnya lebih lanjut di sini. Bahwa secara bahasa artinya adalah samar atau tidak jelas penyebabnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab At-Tauhid. As-sihru lughatan ma khafiya wa latafa sababuhu. Secara istilah juga dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa sihir adalah azaimu wa ruqa wa uqadu yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumarridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wa ya'khudhu ahadu zawjaini an sahibihi. Yang artinya adalah mantra-mantra, jampi-jampi dan buhul-buhul yang memberikan pengaruh pada hati dan badan sehingga bisa membuat sakit atau bahkan bisa membunuh. Juga bisa memisahkan antara suami istri atau bisa merekatkan antara suami istri. Taisirul Azizil Hamid bab 1 halaman 678. Kemudian yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq.
Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Surah Al-Isra ayat 33. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Baik teman-teman, membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dari jasadnya dengan sengaja, baik karena dendam, iri, fitnah maupun karena yang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah, baik menggunakan benda tajam, senapan, memasukkan dalam jurang maupun yang menggunakan benda yang lain termasuk sihir juga. Pelaku pembunuhan yang sengaja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Pelaku kejahatan ini wajib terkena pidana. Dalam Islam, pelaku pembunuhan haruslah diqisas atau hukum balas. Dan qisas ini terbagi atas dua macam, yaitu qisas jiwa, yaitu hukuman bunuh untuk tindak pidana pembunuhan, dan kemudian yang kedua adalah qisas untuk anggota badan yang terpotong ataupun terluka. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Riba ini adalah salah satu perbuatan dosa besar. Riba menurut bahasa adalah tambahan, dan menurut istilah adalah tuntutan dikembalikan hutang dengan meminta tambahan atau yang sering kita sebut dengan bunga yang diharamkan dari hasil usaha orang yang meminjami itu. Riba merupakan tindakan yang secara mendasar bertentangan dengan kaidah-kaidah. Dan ini merupakan praktek kezaliman yang di dalamnya tidak terdapat penjagaan dan pemeliharaan. Islam sangat mengharamkan riba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 130. Dan yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran surah An-Nisa ayat 10. Jadi memakan harta anak yatim juga salah satu bagian dari dosa besar. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, ditinggal wafat oleh ayahnya, sedangkan ia belum mencapai usia balik. Di dalam Islam, anak yatim harus dilindungi dan harta bendanya, pemeliharaannya yang baik dari walinya. Sebab di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 10 yang tadi telah tersedia di PPT, tidak hanya hartanya yang harus dilindungi, tetapi juga fisiknya, dan diperhatikan, dan tidak boleh disakiti dan tidak boleh ada yang menyakiti. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah melarikan diri pada saat perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 15,
yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara, menjaga, mempertahankan dan membela agamanya. Melarikan diri pada hari pertempuran adalah dosa besar, termasuk dalam golongan 7 dosa besar. Dan dilanjutkan ayat selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 16 yang berbunyi وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Yang artinya, dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbela untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Dan yang terakhir adalah menuduh berzina kepada wanita yang baik atau mukminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 4 sampai 5. Ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali atau cambuklah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Menuduh zina wanita-wanita mukminah yang senantiasa memelihara dirinya, orang yang menuduh zina terhadap wanita baik-baik, yang wanita itu tidak melakukan perzinaan, maka orang yang menuduh itu akan mendapatkan kutukan, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan menuduh wanita berzina adalah penuduhan tersebut tidak didasarkan pada bukti, syahadah, bukti-bukti, merupakan dosa-dosa besar. Allah berfirman dalam surah An-Nur yang telah saya sebutkan tadi, dan untuk mencegah hal tersebut Al-Quranul Karim telah memperkeras hukuman dosa perbuatan menuduh zina. Khasnya tersebut hampir sama dengan hukuman zina, yakni 80 kali cambuk atau 80 jaldatan. Dan hukuman lain yang diterima yang pertama kali adalah bersifat fasik. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 5 yang berbunyi illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.